Rapunzel dan kebaikan yang besar. Alkisah, di negeri yang jauh, hiduplah penyihir jahat bernama Camilla yang tinggal di menara tinggi. Satu hari, ia melihat dirinya menjadi perempuan tua kala ia membuka mata. Ia menatap dirinya di dalam cermin. Tidak. Oh, tidak. Kipasku. Camilla sangat kesal dengan penampilannya. Ia berlalu dan mencoba menggunakan kipas ajaibnya. Tidak terjadi apa-apa, padahal mestinya ia menjadi muda begitu kipas dikibaskan. Mengapa kipasnya tidak manjur? Camilla perlu emas untuk membuatnya muda dan bertahan hidup. Ia mendapatkan emas itu dari rambut panjang milik seorang putri cantik bernama Rapunzel. Yang mulia, mungkin ada jalan keluar bagimu di buku mantra. Buku mantra? Iya, biar kulihat di sana. Aha! Aku menemukannya. Namun ia tak puas dengan mantra sihir yang ditemukannya dalam buku itu. Karena menurut mantra itu, ia bisa muda kembali hanya jika ia melakukan 3 kebaikan sekaligus. 3 kebaikan? Yang benar saja. Kita tak pandai berperilaku baik, Yang mulia. Kecuali jika ada sihir yang membuat Anda mampu berbuat baik. Aku tak tahu cara berbuat baik, Brumi. Dan di sini tertulis 3 kebaikan. Oh, mungkin Anda bisa meminta bantuan Rapunzel, ya gadis yang baik, bukan? Belajar berbuat baik dari Rapunzel? Karena tak menemukan solusi lain, ia menyetujui saran itu dan pergi menemui Rapunzel. Sementara itu, Rapunzel sedang menikmati teh bersama Cinderella dan Putri Salju di taman yang indah. Kau menyukai tehnya? Nikmat sekali, Rapunzel. Kami menyukainya. Si jahat Camilla berhenti sejenak untuk berpikir ketika melihat ketiga putri minum teh bersama. Kau lihat, Brumi? Para putri berkumpul dalam pesta kebajikan. Lalu, ia menghampiri para putri menaiki sapu terbangnya. Penyihir Camilla, jauhi aku dan kawan-kawanku. Tenang, Rapunzel manis. Aku kesini bukan untuk menyakitimu. Aku datang memohon bantuan. Aku tak mempercayaimu, Camilla. Lihat aku, Rapunzel. Aku tak bisa menyakitimu dengan cara seperti ini. Aku ingin belajar bagaimana dapat melakukan 3 kebaikan besar. Kebaikan? Iya, jika kau mengajariku 3 kebaikan besar, aku tak akan menyakitimu lagi. Rapunzel memikirkannya dan menyimpulkan bahwa ia senang ada orang jahat memutuskan untuk berbuat baik. Baik, Camilla. Aku akan membantumu. Katakan, dan akan kulakukan segera. Kebaikan besar pertama, pohon kering di sana itu, kau melihatnya? Berilah ia air agar daunnya tumbuh subur dan menghasilkan buah yang indah kembali. Meski Camilla menyeringai kala berpikir tentang tindakan baik itu, ia segera beranjak dan menyiram air pada akar pohon itu. Pohon itu langsung tumbuh subur, hijau kembali, dan dipenuhi dengan buah ranum. Dalam perjalanan tadi aku melihat 2 orang pemburu. Para hewan dalam bahaya. Selamatkan kawan-kawan kita. Dengan enggan Camilla menaiki sapu terbangnya dan mencegat para pemburu yang berkendara membawa pedati dilengkapi kurungan. Para pemburu ketakutan melihat sapu yang bisa terbang dan penyihir tua buruk rupa. Lari! Lari! Oh! Mereka kabur, meninggalkan hewan-hewan yang terkurung.
Lalu penyihir jahat membuka kunci kandang menggunakan mantra. Hewan-hewan yang terkurung kini telah bebas kembali. Camilla menemui Rapunzel untuk mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk kebaikan paling akhir. Ayolah Rapunzel, katakan apa kebaikan besar yang terakhir. Rapunzel berpikir keras dan lama mengenai kebaikan yang terakhir. Di hutan lebat ini bisa saja ada makhluk yang terluka. Pergilah ke tengah hutan dan periksalah dengan teliti seluruh penjurunya. Jika melihat ada makhluk terluka, segeralah bantu mereka. Penyihir jahat Camilla lagi-lagi merasa ragu sebelum bergegas menuju ke tengah hutan. Hampir seharian ia mengelilingi hutan. Lalu, di waktu yang bersamaan, ia melihat seekor anak beruang dengan duri menancap di kakinya. 2 orang anak manis yang tersesat, dan burung gagak yang siap menyerang bayi burung yang terjatuh dari sarangnya. Lihatlah misi penyelamatan omong kosong ini, Brumi. Mana yang harus kubantu? Aku juga bingung, Yang Mulia. Kita bisa pening akan tuntutan kebaikan ini. Camilla memikirkannya dan memutuskan untuk menolong si anak beruang. Ia segera mendatangi beruang kecil itu dan mencabut duri yang melukai kakinya. Ketika Camilla berpikir bahwa ini adalah kebaikan ketiganya, beruang lucu itu membuat Gagak takut lalu mengejarnya. Ketika 2 anak tersesat melihat Gagak sudah pergi, mereka mengambil si anak burung lalu mengembalikannya ke pohon. Tak lama setelah itu, induk burung datang. Ia menjelaskan jalan arah kota sebagai rasa terima kasih pada anak-anak yang telah menyelamatkan bayinya. Dengan demikian, anak-anak itu mengikuti arah yang benar hingga mencapai rumah mereka. Kala melakukan 1 kebaikan, 3 kebaikan terjadi, Yang Mulia. Akhirnya, setelah berhasil melakukan 3 kebaikan, Camilla menjadi muda kembali. Akhirnya aku muda kembali. Rapunzel yang mengamati di balik pohon rangkaian kebaikan yang dilakukan Camilla, lalu menampakkan diri. Oh, luar biasa Camilla. Kau lihat, 1 kebaikan mampu menghasilkan banyak kebaikan lain. Tidak, Rapunzel, tidak. Kini aku bisa berbuat jahat lagi. Dan aku belum putus asa demi mendapatkan rambut emasmu. Perbuatan baik lebih berharga dari rambutku, Camilla. Ingat itu. Camilla menaiki sapu terbangnya dan kembali ke menaranya. Tak lama kemudian, ia mulai membuat rencana licik untuk mendapatkan rambut Rapunzel. Sayangnya, Camilla tidak pernah menyadari bahwa setiap perbuatan baik lebih berharga daripada emas.